Oke. Charlie, Delta, Delta, Delta. Oh, lengkap. Nggak ada yang mau milih Bravo kah? Ayo Delta, Delta, Delta. Nah, perhatikan nih. Di sini. Teman-teman, kalau titik-titiknya berada di tengah kayak gini, berarti fix cari kata kerjanya dulu. Karena kemungkinan besar nanti kata kerja nih yang akan kita jadikan patokan. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada nih kata kerjanya. Is surrounded on. Gini kan. Ini merupakan sebuah kata kerja asli. Artinya soal ini sudah memiliki satu kata kerja. Boleh nggak nambah kata kerja lagi? Boleh, dengan catatan wajib nambah conjunction juga. Artinya selama tidak ada conjunction maka teman-teman tidak boleh mengambil kata kerja lagi. Karena di sini tidak ada conjunction, maka semua opsi yang ada kata kerjanya akan gugur. Yang mana Bravo gugur duluan karena di sini ada are, ini merupakan sebuah sentence atau kalimat. Kita tidak butuh kalimat, kita tidak butuh kata kerja karena kita sudah punya. Charlie juga gugur. Kenapa? Karena di sini juga ada is nih. Dan is ini juga merupakan sebuah kata kerja. Bravo, Charlie gugur. Sisa Alpha dan Delta. Kira-kira yang mana nih? Teman-teman, Delta, Charlie. Oke. Lihat, perhatikan nih. Di sini, teman-teman kalau kita perhatikan, di sini ada the city. The city ini, teman-teman, merupakan sebuah noun phrase. Dan each side is, ini juga merupakan noun phrase. Nah, yang delta juga all side ini juga noun phrase, teman-teman. Nah, ini aturannya. Noun phrase tidak bisa ketemu dengan noun phrase juga. Tidak bisa. Kecuali di tengah-tengah, teman-teman, tambahkan sebuah preposisi tuh. Jadi, polanya noun phrase, preposisi, noun phrase. Ini adalah pola wajib untuk noun phrase. Jadi, kapanpun ada noun phrase, maka itu tidak bisa ketemu langsung dengan sesama noun phrase-nya. Wajib kita hubungkan dengan preposisi. Jadi, kalau teman-teman ingat, conjunction itu dia penghubung antara kalimat dengan kalimat yang lain kan. Ini conjunction. Nah, kalau preposisi teman-teman, ini penghubung antara sebuah noun phrase dengan noun phrase lainnya. Ini aturannya sama persis tuh. Sehingga karena alfa tidak memiliki preposisi, alfa akan gugur. Dan jawabannya di sini nih adalah si delta. Kenapa di sini nih? Ada by itu preposisi. Ini sama kayak gini. The leg of the table. Jadi kita tidak bisa bilang the leg the table. Gak bisa tuh. Harus bilang the leg of the table. Kayak gitu. Jadi di antara noun phrase harus ada preposisi, teman-teman. Gitu ya. Oke. Tuh. Terus selanjutnya. Nomor 3 nih. Nah, saya hapus dulu nih. Nomor 3 kira-kira jawabannya apa nih? Sebentar, saya kecilin dulu pensilnya, kayaknya kegedean nih pensilnya. Oke. Yuk, nomor 3. Channel YouTube-nya ada di vocab level. Cari aja tulisannya vocab level gitu. Ada kok di situ. Bang, lu ada channel YouTube nggak? Ada. Channel YouTube-nya itu kayak gini. Vocab level. Jadi nanti hasil rekaman ini kita taruh di YouTube. Teman-teman. Oke, Anjeli. The fastest dog. Pecinta drakor. Sip, OTW subscribe. Bagus. Iyalah teman-teman subscribe di situ biar ada kerjaan teman-teman tuh. Yuk, nomor 3 nih apa nih? Nomor 3. Nomor 3. Hati-hati. Ini saya kasih tahu kata kerjanya. Materinya. Nama materinya untuk nomor 3 ini adalah apositif, teman-teman. Jadi ini nama materinya adalah apositif. Yuk, kira-kira yang mana nih? Nama materinya apositif. Saya kasih tahu per materi ya. Yang nomor 1 yang tadi itu materinya itu subjek dan verb.
Kalau yang kedua ini namanya frase atau noun phrase ini. Nomor 2 nih, yang tadi itu. Kalau yang nomor 3, ini apositif. Oke, bisa? Oke, nih, saya jelasin nih. Pertama, perhatikan. Titik-titik berada di depan kan, di sini titik-titik berada di depan. Nah, kalau titik-titik berada di depan dan di belakang muncul koma kayak gini, ini biasanya kan koma adverb. Berarti di depannya itu ada pemicu adverb gitu kan biasanya. Nah, pemicu adverb itu adalah preposisi conjunction. Tapi kalau teman-teman perhatikan di ABCD itu tidak ada conjunction, tidak ada preposisi nih di sini nih. Nah, maka kemungkinan koma di sini adalah koma apositif. Apa itu koma apositif? Koma apositif itu teman-teman adalah koma yang diberikan sebagai penambah informasi. Contohnya kayak gini. Contohnya nih. Soekarno is good misalnya. Kalau teman-teman bilang Soekarno is good pada orang Indonesia, maka semua orang akan tahu bahwa Soekarno ini adalah seorang presiden. Tapi kalau teman-teman coba ngomong Soekarno is good pada orang luar negeri, misalnya kayak orang Australia nih. Orang Australia itu akan bingung tuh. Emang siapa Soekarno? Butuh penjelasan tambahan. Sehingga untuk memberikan penjelasan tambahan tersebut, teman-teman cukup memberikan koma 2 kayak gini. Soekarno, tulis di sini the first president misalnya. Jadi orang luar negeri itu tahu Soekarno the first president is handsome. Nah, ini namanya koma apositif. Disebut koma apositif karena koma ini menunjukkan bahwa di antara mereka ini hanyalah sekedar penambah informasi, teman-teman. Dan biasanya ada 2 koma kayak gini. Jadi kalau satu sudah muncul di sini, maka caranya teman-teman tinggal cari opsi yang ada komanya, mana delta nih. Segampang itu sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa enggak si Bravo? Kenapa enggak si Alpha nih misalnya? Kalau misalnya kita pilih si Alpha, teman-teman, the gray ground, maka di sini tidak perlu muncul koma karena ini hanya subjek yang biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Kenapa juga enggak pilih yang Bravo? Yang Bravo kasusnya sama, the fastest gray ground, ini subjek biasa dan tidak perlu ada koma di sini. Delta pun kasusnya juga sama, teman-teman. The fastest dog, gray ground, itu harusnya di sini nih muncul koma juga nih. Baru gray ground. Kayak gitu. Nah, baru kalau yang delta, the fastest dog. Siapa the fastest dog ini atau apa the fastest dog itu? Dia itu sebutannya adalah greyhound gitu. Can achieve bla bla bla. Terus kalau ditanya yang mana yang akan jadi subjek? Greyhound ataukah the fastest dog? Nah, dalam apositif, subjek itu adalah yang pertama. Berarti yang ini subjeknya. Gitu, teman-teman. Fix ya, bisa ya kayak gini. Ini namanya apositif. Next one. Nih. Yang nomor 4 nih. Kira-kira yang mana nih? Ini kata kuncinya tak kasih clue nih. Kata kuncinya ada di or. Ada di m. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Ini materinya adalah materi fun boys atau yang kita sebut dengan parallel structure. Yuk, jawabannya apa nih? Sunning itu artinya teman-teman berjemur. Saya berjemur di bawah matahari. I'm sunning bla 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 gitu. Under the sun. I'm sunning under the sun. Saya berjemur di bawah matahari. I'm sunning on the beach. Saya berarti berjemur di atas pantai. Oke, yang mana nih kira-kira? Yo, itu clue-nya udah banyak banget, teman-teman. Foraging. Foraging. Gak tahu saya foraging itu apa. Foraging. Saya nggak tahu yang foraging apa. Coba tak cekin ya. Saya tuh teman-teman gak semua tahu kosakata walaupun ngerjain grammar itu. Cuma saya lihat polanya aja. Polanya kan kayak puzzle.
structure itu kayak puzzle. Jadi teman-teman walaupun tidak tahu itu apa, tapi teman-teman tahu polanya, maka itu bisa teman-teman ketahuan. Foraging. Forage. Nah, ini forage. Forage itu artinya foraging itu artinya mencari makanan gitu. Foraging ini artinya mencari makanan dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Dan ini khusus hewan, bukan khusus manusia. Jadi teman-teman itu nggak dipakai manusia juga. Yang mana berarti ini, teman-teman? Kuncinya adalah kata fanboys. Kan fanboys itu F-nya for, A-nya and, nor, but, or. Nah, or ini masuk sini nih. Or, yet. Nah, sebelum kata fanboys dan setelah conjunction fanboys ini wajib sama. Kalau di depannya itu noun, di belakangnya wajib noun. Kalau di depannya itu adjektif, di belakang juga wajib adjektif. Kalau di sini verb ing, maka di belakang juga verb ing. Kalau di sini verb 1, verb 1. Itu namanya parallel structure. Gitu, udah pasti B, Mister. Oke, ya. Nah, lihat di sini, ini hati-hatinya gini nih. Ini kan ada jebakan nih. Lihat kan di sini ada dua fanboys. Yang pertama adalah or, yang kedua adalah and. Lihat nih, mereka menghubungkan dua hal yang berbeda. Kalau yang and di sini dia menghubungkan flowers, teman-teman. Yang mana berarti ini kan jamak nih. Berarti dengan plants-nya. Jadi plants jamak, flowersnya jamak. Sementara or berarti dia tidak menghubungkan ini, tapi dia menghubungkan kata yang lebih jauh. Mana? Ini nih. Lihat, di sini kan ada preposisi nih kan. Nah, ini juga ada preposisi nih. Berarti di depannya ada apa? Ada verb ing. Berarti di sini juga isinya verb ing. Yang mana? Yang bravo. Gitu, teman-teman. Kenapa enggak si alpha? Kalau si alpha di sini lihat gets, di sini kan pakai SIS nih kan. Sementara di sini teman-teman kata kerjanya di sini ini enggak pakai S. Maka jelas dia sudah tidak setara. Lihat, bahkan perbedaan antara SIS aja jadi masalah tuh dalam parallel structure. Oke, itu ya yang pertama. Yang kedua, kenapa enggak Charlie? Lihat, Charlie ini kan the sun, berarti noun phrase atau kata benda aja. Ada enggak kata benda yang tunggal yang ada di depannya? Enggak ada kan? Flowersnya jamak, plants-nya jamak, meadow plant ini satu kesatuan. Terus ke depannya juga enggak ada yang kata-kata benda yang tunggal. Makanya dia salah. Shiny di sini merupakan sebuah adjektif. Dan di depannya enggak ada adjektif, teman-teman. Maka yang paling memungkinkan adalah si bravo. Next one. Yo, ini soalnya panjang nih. Yuk, soalnya panjang nih. Yang mana nih kira-kira? Nomor 5. Charlie. Kenapa Charlie? Ayo, kenapa Charlie? Butuh konektor when. Ya. Maybe. Charlie. Pecinta drakor Charlie. Anda Charlie. Ayo Charlie. Gak ada yang lain nih, yakin nih. Lihat nih kalau kita perhatikan di soal nomor 5, teman-teman kita perhatikan di sini ada kata occur. Ini merupakan sebuah verb 1 nih. Kalau soalnya sudah memiliki satu kata kerja, aslinya soal ini sudah tidak memerlukan kata kerja lagi. Tapi kalau teman-teman nanti dipaksa untuk memilih kata kerja lagi di ABCD, maka teman-teman yang pertama carilah kata kerja palsu. Ya, yang pertama teman-teman cari verb palsu. Ini opsi pertama yang paling aman. Yang kedua, kalau misalnya nggak ada, teman-teman itu cari sebuah verb asli yang didahului oleh conjunction. Gitu. Maka karena verb palsunya di sini nggak ada, maka kita jatuh pada opsi kedua. Cari conjunction plus verb asli. Terserah mau ada subjeknya, mau nggak ada subjeknya, terserah tuh. Oke, maka yang akan gugur duluan di sini adalah si delta. Kenapa? Karena si delta di sini memiliki sebuah kata kerja lagi tanpa ada conjunction di depannya.
Ingat, kalau kita mau memasukkan dua kata kerja ke dalam soal, maka wajib ada conjunction di situ. Tanpa adanya conjunction, maka dia akan gagal. Gitu ya. Itu yang pertama, gugur ya. Terus yang kedua yang akan gugur di sini adalah si Bravo. Kenapa? Kasusnya si Bravo ini sama teman-teman. Ini ada kata kerjanya, ini juga ada das, tapi di sini tidak ada conjunction, gugur. Maka sisanya alpha dan Charlie. Lihat, di alpha ada conjunction when, di Charlie juga ada conjunction when. Yang membedakan kalau si alpha ini ada dasnya di sini, kalau yang di Charlie itu nggak ada. Nah, yang mana yang benar? Yang benar yang Charlie. Kenapa? Gini, yang alpha kalau teman-teman setelah conjunction memunculkan auxiliary kayak does, do, did, maka ini namanya sebuah pertanyaan dan di belakang wajib ada tanda tanya. Contoh nih, when do you want to go? When do you want to go? Kapan kamu akan pergi? When does the earth atmosphere trap? Kapan? Ini artinya kapan earth atmosfernya bumi itu trap, terperangkap gitu atau memerangkap. Nah, sehingga teman-teman ini tidak bisa kita jadikan opsi karena di sini ini namanya adalah clause, sehingga yang kita butuhkan itu tidak perlu mendatangkan das di sini. Gitu. Sehingga jawabannya yang Charlie. Gitu. Verb palsu itu gimana? Jadi verb palsu itu teman-teman adalah sebuah kata kerja yang mirip kata kerja tapi fungsinya sudah beda. Contohnya nih kayak gini nih. A crying baby. A crying baby. Di sini kan kalau teman-teman perhatikan ini kan kayaknya kata kerja. Tapi di sini ini bukan kata kerja, ini malah fungsinya sebagai adjektif. Tapi memang kelihatannya karena terbentuknya dari kata cry, maka dia seakan-akan kata kerja. Sehingga kata kerja palsu itu kita sebut dengan kata kerja yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai kata kerja. Bukan gerund, dia itu namanya kalau kita sebutnya participle. Jadi verb palsu itu teman-teman, ada yang bisa berbentuk gerund. Bisa juga berbentuk di sini bisa berbentuk participle. Verb ing. Bisa juga berbentuk past participle atau verb 3. Intinya gini, kalau teman-teman ketemu dengan verb 3 atau verb ing yang muncul tiba-tiba sendirian kayak gini, ini kan sendirian, tidak didahului is mr, tidak didahului oleh have ataupun has, maka jelas dia itu verb palsu. Gitu ya. Jadi selalu hati-hati. Apa aja bang verb palsu? Semua verb 3, semua verb ing yang muncul sendirian, ingat kata kuncinya, dia muncul sendirian. Berarti dia itu verb palsu. Yang verb asli yang kayak mana? Yang verb asli kayak gini nih contohnya. Lihat nih ya. Misalnya saya tulis kayak gini. I am eating rice. Yang berpotensi menjadi verb palsu adalah verb ing. Lihat, kalau verb ing-nya di sini didahului oleh is, mr, was, were atau kita singkat dengan be, maka jelas ini merupakan verb asli, teman-teman. Tapi kalau dia itu sendirian, contohnya kayak gini. Misalnya I see a running water misalnya. Atau I see running water. Nah, lihat di sini teman-teman ketemu dengan verb ing kan di sini, tapi di depannya tidak ada is, mr, maka ini verb palsu, teman-teman. Dan fungsinya dia sebagai adjektif tuh, bukan sebagai kata kerja. Apa bedanya dengan gerund? Bedanya dengan gerund itu masuk kelompoknya verb palsu, tapi verb palsu belum tentu gerund, teman-teman. Gerund itu kata benda nih. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang tadi, verb palsu itu teman-teman, semua verb ing yang muncul sendirian itu verb palsu kan. Nah itu bisa termasuk gerund, bisa juga termasuk participle gitu. Kalau participle itu fungsinya sebagai adjektif, kalau gerund itu fungsinya sebagai kata benda. Itu bedanya. Cuma pengelompokannya mereka kesebutannya kata kerja palsu. Itu untuk mempermudah saja. Gitu ya. Materinya ini ada di YouTube. Nah, cobalah lihat nanti apa aja daftar-daftar verb palsu dan verb asli ada di situ. Sudah saya uraikan secara lengkap di situ. Teman-teman cek aja. Oke, yang nomor 6 nih. Yang nomor 6. Nomor 6 C kalimatnya butuh conjunction verb
Hanya C yang memberi. Oke, Charlie lagi. Lihat. Nih, yakinkah? Kasusnya sama ya kayak yang di atas nih. Jadi kasusnya teman-teman lihat kalau titik-titik, ingat titik-titik berada di tengah, maka teman-teman langsung periksa kata kerja. Itu kunci teraman dan itu bisa dijadikan titik awal teman-teman menganalisa soal. Kayaknya yang C tuh apositif. Hati-hati ya teman-teman, bukan apositif ini nanti. Ini namanya adjective clause. Ini nanti namanya adjective clause. Nah, koma yang akan muncul di sini, ini nih kan ada 2 koma nih. Dan ini dan 1. Ini memang terlihat seperti apositif, tapi ini namanya koma adjective clause. Nah, di dalam kelas reguler, biasanya kalau kita buka kelas itu ada modul, di situ kan dikasih modul, tak buatin modul, biasanya dikasih. Di situ ada 2 tuh perbedaan. Ada koma apositif, ada koma adjective clause, ada koma adverbial clause. Jadi koma itu kita bahas tuh di situ tuh, karena itu menjadi clue ketika teman-teman ngerjain TOEFL. Oke, nggak butuh verb lagi. Tapi iya benar, nggak butuh verb lagi. Tapi kalau teman-teman dipaksa mencari kata kerja lagi, maka yang pertama teman-teman carilah verb palsu, verb ing atau verb 3 yang muncul sendirian. Atau misalnya kalau misalnya verb palsu nggak ada, maka teman-teman cari opsi yang ada conjunction plus verb asli. Cari tuh. Yang mana yang ada yang kayak gitu. Oke, kita bahas ya. Lihat nih, yang pertama. Titik-titik berada di tengah. Oke. Cari yang pertama, langkah pertama yang dilakukan cari kata kerjanya. Ada nggak kata kerjanya? Oh ada. Mana nih? Is. Is yang ada di sini kan sebuah kata kerja nih. Kata kerja asli. Artinya soal ini teman-teman sudah tidak perlu kata kerja lagi nih. Tapi sayangnya teman-teman dipaksa untuk memilih kata kerja lagi. Lihat. Alpha, Bravo, Charlie, Delta semuanya kata kerja. Berarti kan kita dipaksa nih. Kalau teman-teman dipaksa maka carilah kata kerja palsu. Di sini nggak ada kan? Nggak ada kata kerja palsu. Maka teman-teman cari conjunction plus verb asli yang mana? Yang Charlie, langsung ketemu jawabannya. Kenapa nggak alpha? Kalau teman-teman ambil yang alpha, sementara kita sudah punya kata kerja di sini, maka akan ada 2 kata kerja asli dalam soal. Nah, dan itu tidak diperbolehkan teman-teman. Mungkin orang-orang bertanya, kenapa nggak boleh ada 2 kata kerja asli? Ini logika yang paling sederhana kayak gini nih. Saya sering ulas nih. Sentence itu ibaratkan sebuah kalimat, ibaratkan sebuah rumah seperti ini, dan di dalamnya pasti rumah itu punya satu pemilik sah tuh teman-teman. Coba teman-teman bayangkan jika ada 2 pemilik sah di dalamnya, tapi mereka itu tidak punya ikatan sama sekali, tidak punya hubungan, entah hubungan ayah dan anak, suami dan istri, atau misalnya kakak dan adik. Kira-kira apa yang terjadi? Tengkar mereka itu, berebut properti atau berebut rumahnya. Makanya minimal mereka harus punya hubungan, entah itu kakak adik dan yang lainnya. Nah, hubungan ini kita sebut dengan conjunction. Sama juga dengan kayak gini teman-teman. Kalau sebuah kalimat ada 2 kata kerja asli berbarengan tanpa adanya conjunction, ribet nanti urusannya tuh. Makanya butuh conjunction di sini untuk menentukan mana yang pemilik sah, mana yang hanya pemilik sah yang kedua, gitu aja. Gitu ya. Sehingga di sini Bravo pun juga akan gugur. Kenapa? Di Bravo ini cuma kata kerja tapi nggak ada conjunction. Delta juga ikut gugur. Kenapa? Di sini sama. Ini verb asli, verb 2. Dan kalau kita masukkan ke sini akan ada 2 kata kerja tanpa ada hubungan atau conjunction. Sehingga Charlie yang akan menjadi jawaban. On itu bukan kata kerja ya. Bukan. Jadi on itu namanya preposisi. Gitu ya. Oke, Kak, gimana cara membedakan apositif dan adjective clause? Panjang gitu urusannya. Tapi triknya kayak gini. Apositif itu adalah penambah informasi untuk kata benda. Sehingga apositif itu umumnya berbentuk kata benda juga atau noun phrase. Itu ya, itu kalau apositif. Sementara kalau adjective clause, teman-teman, itu biasanya di tengah-tengah, itu biasanya ada conjunction atau ada kata kerjanya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu yang teman-teman harus ingat. Kalau apositif itu isinya kata benda, kalau adjective clause isinya conjunction dan kata kerja. Gitu. Fix ya. Oke, next. Kita masuk ke ini. Nomor 7.
Yuk, nomor 7 nih. Yuk, guys, nomor 7, nomor 7. Eksperimen bla bla bla. Ayo. Lihat, titik-titik selalu berada di tengah. Ini teman-teman, tak kasih tahu. Di TOEFL itu rata-rata titik-titiknya berada di tengah. Rata-rata itu bisa dibilang presentasinya itu 75% itu ada di tengah titik-titiknya. Sementara titik-titik di depan itu paling muncul 2 kali doang tuh di dalam soal. Tapi ya itu, soal dengan titik-titik di awal itu pasti soal paling mudah. Oke, yuk. B, alfa, iya kah? Ayo, kira-kira yang mana nih? Ayo. Caranya sama kayak tadi itu. Lihat, kalau ada kata kerja, teman-teman dipaksa cari kata kerja lagi, maka teman-teman yang pertama opsinya cari verb palsu, verb 3 atau verb ing yang sendirian. Atau yang muncul tiba-tiba. Kalau nggak ada, berarti cari conjunction plus verb asli itu. Yang mana tuh kira-kira? TOEFL itu apa kak? Simpelnya TOEFL itu adalah tes kayak CPNS gitu aja. Tes kayak CPNS, tes kayak BUMN itu sama. Tes-tes bahasa Inggris kayak gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman mau kuliah S1, S2 itu kalau kampusnya benar-benar bonafide atau kayak elit banget, pasti mereka minta TOEFL tuh teman-teman. Nah, yuk. Coba. Hinata nih, Hinata. Masashi. Ade. Ini teman-teman, ini rujukannya, ini paling sederhana nih. Jadi teman-teman nggak perlu tips and trick yang terlalu panjang-panjang. Cukup ini aja lah. Lihat kata nomor 7 ini ada kata kerjanya apa enggak lah, gitu aja. Kenapa TOEFL jadi standar? Karena gini teman-teman, terutama kalau S1 sih bisa dibilang agree dan disagree. Maksudnya saya setuju dan tidak setuju. Karena gini, teman-teman itu kalau misalnya S1 teman-teman kan referensinya pasti menggunakan bahasa Indonesia juga kan. Kalau jurusan bahasa selain bahasa Inggris lah. Maka teman-teman itu sebenarnya tidak begitu memerlukan TOEFL untuk S1. Tapi kalau S2 karena teman-teman bacanya jurnal dan jurnalnya bisa saja dalam bentuk bahasa Inggris, maka kemampuan bahasa Inggris atau TOEFL itu diperlukan. Nah, cuma mungkin ya di kampus itu mereka tuh masang TOEFL yang pertama agar teman-teman itu kali aja nih mau S2, makanya teman-teman disiapkan dari S1 gitu. Buat yang lulus S1 sih TOEFL. Iya, kayak gitu. Karena itu persiapan untuk S2 teman-teman. Walaupun kita tidak mau S2, tapi anggaplah mereka itu nganggapnya kayak gini, ya masa S1 teman-teman gak bisa bahasa Inggris. Nah, untuk ngukur orang-orang itu bisa atau enggaknya bahasa Inggris, maka mereka ngasih standar kelulusan, yaitu teman-teman minimal bisa TOEFL gitu. Oke, yuk lanjut nomor 7 nih. Nih, perhatikan nih ya, tak bahas. Kalau teman-teman perhatikan, titik-titik kan berada di tengah. Ingat, yang pertama lihat titik-titiknya dulu. Titik-titik berada di tengah, maka yang harus teman-teman lakukan adalah cari kata kerja aslinya. Ada nggak? Oh ada, mana? Represent. Di sini kata kerja asli, verb asli, dan ini merupakan verb 1 nih. Kalau soal sudah memiliki sebuah kata kerja asli, artinya soal ini tidak memerlukan kata kerja asli lagi. Artinya, teman-teman kalau misalnya dipaksa untuk mencari kata kerja lagi di ABCD, maka teman-teman carilah yang verb palsu. Oke, itu yang pertama. Kalau verb palsu nggak ada, maka cari conjunction yang bersama dengan verb asli itu teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ada nggak di sini yang selain verb palsu. Kalau ada itu akan salah. Yang mana? Charlie nih gugur duluan. Kenapa? Karena they use ini kan merupakan sebuah verb asli nih use-nya. Verb asli. Dan kita tidak memerlukan verb asli karena kita tidak punya conjunction di sini. Fix, alpha gugur. Charlie gugur. Delta juga gugur. Kenapa? Karena uses di sini juga merupakan sebuah verb asli dan verb 1. Dan selagi-lagi kita tidak punya conjunction di sini. Gugur ya.
Lalu bagaimana dengan Bravo? Bravo gugur juga karena di sini ada kata use, sebuah kata kerja dan kita tidak memiliki conjunction. Jawabannya mana? Alpha, using itu adalah verb palsu dan boleh masuk ke sini, teman-teman. Gampang kan? Nah, ini teman-teman bukan gerund, teman-teman. Ini bukan gerund, ini namanya sebuah participle. Dia participle. Participle. Atau kita sebutnya verb palsu yang dihasilkan oleh proses yang namanya reducing. Bukan ladusing ya, ini reducing. Pola penyingkatan kalimat agar lebih pendek dan lebih efektif gitu. Ya, bisa. Ladusing, bukan ladusing, itu reducing. Kalian ini terlalu banyak nonton itu apa Bima. Ya, apalah itu. Ya pokoknya lah itulah Vrindavan. Oke, nomor 8 itu nomor 8. Yo, 8. Ingat, ini titik-titiknya berada di awal banget nih. Titik-titiknya berada di awal banget. Yo, kira-kira apa? Lihat teman-teman, titik-titik ada di awal dan di belakang ada koma nih. Ini pasti namanya koma adverb ya. Koma adverb. Jelek kali tulisan saya nih, udah kayak dokter. Koma adverb. Berarti di depan ada pemicunya nih. Pemicunya apa? Pemicunya adalah preposisi atau yang kedua ini adalah conjunction. Udah, teman-teman cari preposisi atau conjunction di soal. Semua opsi yang bukan preposisi, bukan conjunction akan gugur tuh. Oke, yang mana nih kira-kira? Oke, alfa. Jadi, coba kalau teman-teman ingat-ingat dari tadi, saya kan tidak pernah memaknakan atau mengerjakan menggunakan makna. Kenapa? Karena bisa saja teman-teman itu tidak tahu kosakatanya. Saya juga sama gitu. Itu memakan waktu. Jadi, coba teman-teman mulai sekarang ikutilah live yang kayak gini. Terus teman-teman itu pakai cara ini, gimana caranya ngerjain soal tanpa harus baca soal, itu yang paling penting. Yang kedua itu tanpa menggunakan makna. Gitu ya. Nah, oke, lihat. Titik-titik berada di awal. Oke. Kalau titik-titik berada di awal, maka langkah pertama adalah geser pandangan ke belakang, ada koma apa enggak? Oh, ada. Nah, koma ini namanya koma adverb. Koma adverb ini muncul karena ada pemicu adverb. Apa? Pemicunya adalah preposisi dan conjunction. Sehingga dengan demikian semua opsi yang bukan conjunction, bukan preposisi gugur. Yang mana? Yang alpha gugur duluan. Kenapa? Yang bravo gugur duluan. Kenapa? Karena di bravo ini, some type of coral reef, ini merupakan sebuah noun phrase, teman-teman. Dan noun phrase tidak memicu koma yang ada di sini. Fix ya, itu yang pertama. Yang kedua, Charlie juga gugur. Kenapa? There are many types of coral reef. Ini merupakan sebuah sentence atau kalimat. Dan kalimat juga tidak memicu koma adverb yang ada di sini. Begitupun juga dengan delta, coral reef ini juga merupakan noun phrase dan dia juga tidak memicu koma. Yang memicu koma itu adalah kata while yang ada di sini. Karena while ini merupakan sebuah conjunction. Maka jawabannya alpha. Sehingga ngerjain soal itu jadi segampang ini kalau teman-teman itu tahu clue-nya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu tuh menganalisa of Hawaiian coastline are living bla bla bla. Terus teman-teman cari ini kira-kira apa gitu. Nah, ini cara yang salah dan memakan waktu, teman-teman. Live-nya tiap kapan? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Insya Allah itu. Pokoknya seperti itu, teman-teman. Oke, gitu ya. Jangan lupa lah follow kalian nih, biar ada kerjaan. Biar nanti keluar tuh notifnya, oh iya lagi live nih, makhluk hidup nih lagi live gitu. Jadi mau ikut lah gitu. Gitu ya. Next one, nomor 9. Mantap bang, semoga berkah. Amin. Orang-orang itu kadang nanya gini, bang, kok live-nya nggak banyak yang nonton? Ya bodoh amat, saya tidak mencari viewers. Yang saya cari itu sebenarnya gimana sih cara merubah teman-teman belajar agar teman-teman itu ngerjain soal tanpa harus ditakut-takutin. Karena sepengalaman saya belajar TOEFL, itu tutornya nakut-nakutin guys. Jadi kayaknya soalnya itu terasa sulit banget gitu, bikin kita bad mood aja yang mau belajar gitu. Nah, itu yang pengen saya ubah gitu. Ini long man teman-teman, ini long man. Kalau teman-teman
ketik Longman PDF. Nah itu muncul tuh versi lengkapnya. Itu ada semua tuh. Oke, keren bang, Masya Allah, kebantu banget. Mantep lah. Nah, kalau teman-teman gak ada kerjaan, tap tuh layarnya biar banyak. Karena ternyata teman-teman, orang itu kalau misalnya kita banyak yang nge-tap like, itu ternyata itu direkomendasikan masih TikTok untuk ke orang-orang lain untuk lihat live kita. Kalau saya sih ditonton gak ditonton ya bodo amat itu. Maksudnya agar banyak orang yang tidak perlu jasa, oh aku harus beli TOEFL nih, gitu-gitulah. Itu nggak bagus. Susah menyelesaikan di structure. Loh, structure itu teman-teman paling gampang dan nilainya paling tinggi loh. Jadinya teman-teman itu kalau bisa structure itu kuasailah. Itu soal paling dikit dengan nilai paling tinggi itu structure. Oke, bravo. Oke, lihat nih sini. Kira-kira yang mana nih yang akan menjadi jawaban? Lihat, titik-titik kan sudah berada di tengah nih. Oke, lihat. Titik-titiknya berada di tengah. Oke, ada kata kerjanya enggak? Maka teman-teman kalau titik-titiknya berada di tengah, cari kata kerjanya. Oke, yang pertama ada kata are. Yang kedua ada kata for both. Nah, ini ada dua kata kerja kan? Hukumnya, kalau di dalam sebuah soal itu ada satu verb, maka teman-teman tidak perlu yang namanya conjunction. Tapi kalau di soal ada dua verb, maka teman-teman wajib punya satu conjunction. Dengan catatan ini verbnya verb asli semua ya. Nah ini sudah memenuhi nih. Dua kata kerja asli, ini verb 1, ini verb 2. Maka kita butuh satu conjunction. Semua opsi yang bukan conjunction akan gugur tuh. Yang mana nih kira-kira? Nah semuanya conjunction tuh. Yang mana nih kira-kira? B? Mungkin. Nah, ini nama materinya adalah adjective clause. Nah, what yang ada di sini teman-teman, alpha ini what ini biasanya dia muncul dalam kondisi di depannya itu ada sebuah verb. Contohnya gini, I know what you want. I know what you want. Sebelum kata what itu muncul sebuah kata kerja. I know what you want. Atau muncul di awal kalimat. Misalnya kayak gini. What you want is bla bla bla. Gitu. Apa yang kamu inginkan adalah bla bla bla. Gitu ya. Jadi alpha enggak gitu. Terus yang kedua di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini kita tidak memerlukan what juga kan. Di sini juga salah. Di sini delta juga gugur. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman pernah belajar adjective clause, maka sebenarnya kata they ini yang digantikan oleh which. Jadi tidak perlu memunculkan subjek lagi di sini karena sebenarnya which yang ada di sini ini merupakan sebuah subjek yang dan sekaligus dia itu merupakan sebuah conjunction, sehingga teman-teman tidak perlu menghadirkan kata subjek lagi di sini, sehingga yang akan jadi jawaban adalah si bravo tuh gitu. Ini namanya adjective clause. Lagian teman-teman juga bisa ngerjain kayak gini. Lihat titik-titik berada di tengah. Teman-teman lihat di sini ada which, berarti ini adjective clause. Lihat di depannya ada apa? Oh, di depannya ada kata benda. Kalau kata benda berarti conjunction yang paling cocok untuk kata benda dalam adjective clause adalah which memang. Udah bisa seperti itu. Gitu ya. What day. Arah kepada nimbus. Oke, bisa ya. Next, nomor 10 nih. Hati-hati nih. Ini makin ke bawah nih, makin tricky teman-teman. Kalau dibilang sulit, nggak sulit. Cuma ini tricky nanti. Kira-kira yang mana nih? Yang nomor 10. Titik-titik berada di belakang. Nah, kalau titik-titik berada di belakang, ini sama persis banget dengan titik-titik yang berada di tengah. Tetap lihat kata kerjanya. Mana nih? 10D. Iyakah? Saya bilang ini levelnya intermediate. Jadi di sini levelnya udah hampir advance. Jadi kalau misalnya teman-teman salah di sini nggak apa-apa. Karena ini memang levelnya lebih tinggi. Nanti tak jelasin teorinya kayak gimana.
Yang penting jawab aja lah dulu. Ngasal nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman nyoba jawab. Karena saya mikir gini. Orang yang ragu-ragu dan orang yang tidak mau mencoba itu resikonya lebih parah daripada orang gagal. Kenapa? Karena orang yang tidak mau mencoba atau takut mencoba itu potensinya dia itu sudah pasti gagal karena dia tidak pernah mencoba kan. Tapi kalau orang yang gagal karena mencoba itu mereka itu tahu oh aku gagal, berarti udah tahu nih langkah selanjutnya yang harus dilakukan apa. Jadi coba aja lah teman-teman, nggak usah terlalu takut. Next, lihat, perhatikan nih. Di sini ada sebuah kata kerja nih. Coba saya hapus dulu. Nih, di sini ada sebuah kata kerja. Di sini kata kerjanya suggest. Oke ya, ini kata kerja yang pertama. Kata kerja yang kedua ada di sini. Dan di sini sudah ada sebuah conjunction. Mana conjunctionnya? Conjunctionnya di sini nih. Nih conjunction nih. Hati-hati nih. Soal ini sudah memiliki dua kata kerja plus satu conjunction. Tapi teman-teman kalau kita perhatikan tuh, teman-teman dipaksa untuk memilih kata kerja lagi tuh. Maka teman-teman carilah yang verb palsu atau verb asli yang didahului oleh conjunction. Gitu ya. Nah, yang mana yang akan gugur? Yang pertama nih. Yang akan gugur duluan di sini adalah can afford it, can afford, what is affordable. Nah, perhatikan nih, ini tricky nih, ini tricky. Saya nggak tahu bisa menjelaskannya dengan baik apa enggak. Perhatikan nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini nih di soal ini teman-teman itu tidak bisa meletakkan yang di delta nih. Kenapa? Lihat di sini beyond ini merupakan sebuah preposisi teman-teman. Jadi dia itu preposisi. Dan setelah preposisi ini pasti muncul sebuah noun atau noun phrase atau keluarganya noun. Intinya setelah preposisi pasti muncul object of preposisi. Ini kita sebut dengan object of preposisi atau OP. Nah, maka semua opsi yang tidak bisa jadi kata benda akan gugur. Yang akan gugur duluan jelas si ini. Kenapa? Karena ini adalah adjektif. Dan adjektif itu tidak bisa masuk pada noun phrase. Ya, maksudnya bukan anggota keluarganya noun phrase. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini yang akan gugur adalah si Charlie. Kenapa? Di sini memang what is affordable ini sebenarnya adalah noun phrase. Cuma ini nggak masuk dari segi konteksnya teman-teman. Yang akan jadi jawaban nanti yang alfa nih. Kenapa? Pertanyaannya nih kenapa nih? Karena sebenarnya di antara mereka ini ada kata that ini teman-teman. Ada kata that di sini. Jadi kayak gini nih. New trap to push customer beyond what atau that they can afford. Jadi ada that, tapi that ini nantinya di ellipsis atau kita sebut dengan omitting. Ini teori yang intermediate. Omitting sehingga that-nya dihilangkan atau what-nya dihilangkan di situ. Sehingga kesannya soal ini menimbulkan 3 verb tapi hanya dengan satu conjunction. Berat gak tuh? Alpha ini teman-teman. Tapi materinya ini. Masalahnya teman-teman belum pernah mempelajari yang namanya omitting, reducing, abridgment. Itu yang membuat saya berat untuk menjelaskannya. Karena gimana ya, cara ngejelasinnya itu harus runtut dari akarnya dulu baru ke atas. Simpelnya yang alfa nih yang akan jadi jawaban karena sebenarnya di sini ini ada sebuah conjunction yang di omitting namanya. Omitting itu dihilangkan. Contohnya kayak gini. Misalnya I know that you are handsome. I know that you are handsome. Nah, ini bisa dihilangkan kan jadi kayak gini. I know you are handsome. Lihat. I know you are handsome. Lihat, dalam kalimat ini ada kata no. Yang pertama ada kata no. Yang kedua ada kata are. Ada 2 kata kerja dalam kalimat yang saya buat tadi tanpa adanya conjunction. I know you handsome. I know you are good. I know you are bla bla bla. Nah, itu ada conjunction that tuh teman-teman yang di omitting atau dihilangkan. I know that you are handsome. Disingkat menjadi I know you are handsome. Itu namanya omitting teman-teman gitu. Berarti harus baca skill enggak, itu skill yang itu hanya buat teman-teman bingung. Enggak, ini materinya ini cuma materi
reducing teman-teman. Cuma kalau mau belajar reducing, omitting, abridgment, teman-teman harus belajar dulu clause. Noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Baru tuh bisa masuk ke situ. Itu yang saya bilang tadi, gimana ya? Saya berat nih jelasinnya. Karena teman-teman itu ada dua materi berat untuk mencapai soal ini. Ada 2 materi berat. Yang pertama materi clause, yang kedua itu materi tentang elipsis. Baru materi ini. Gitu teman-teman. Gitu. Ya, intinya anggap aja ini adalah pengenalan teman-teman buat tahu bahwa ada kalimat yang bisa dihilangkan, ada kata yang bisa dihilangkan, namanya elipsis, omitting, reducing, dan abridgment. Itu aja. Ya. Bravo, kenapa salah? Karena gini, afford itu teman-teman, ya afford itu di sini kan sebenarnya di sini kan ada that nih. Di sini nih ada that nih. Jadi kayak gini nih. Tak tulis di mana ya? Coba tak buatin nih. Sebentar. Nah, jadi di sini customer, saya mulai dari beyond aja. Ini bla 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 beyond gitu kan. Beyond di sini kan butuhnya di sini noun nih. Nah, terus ada kalimat kedua they can afford it. Nah, it ini teman-teman kita ganti menjadi that. Dan that-nya ini dipindah ke depan kalimat di sini. Jadi aslinya kalimat ini kayak gini, customer beyond that they can afford gitu. It-nya udah hilang tuh, that they can afford. Nah, that-nya malah dihilangin lagi dengan metode dengan metode omitting, sehingga yang terjadi kayak gini, customer beyond they can afford. Jadi ada that di sini. That yang ada di sini ini menggantikan kata it yang ada di sini. Makanya it itu harusnya tidak muncul lagi itu. Karena sudah digantikan that. Tapi sayangnya that-nya juga dihilangkan dengan metode omitting. Sehingga yang terjadi adalah si alpha, bravo enggak, charlie enggak, delta enggak. Gitu. Gitu ya. Ini teman-teman, ini tinggi nih teorinya. Jadi enggak apa-apa lah kalau teman-teman bingung tuh. Karena memang ini belum saatnya. Kalau di live TikTok kayak gini memang tidak memungkinkan untuk membahas secara detail kayak gitu. Pusing. Iyalah, saya kan udah bilang tadi ini materinya intermediate. Artinya itu clue dari saya bahwa siap-siap lu mau pusing nih gitu. Gitu teman-teman ya. Tapi gak apa-apa lah. Oke, coba nih lupakan nomor 10. Nomor 10 itu anggaplah sebagai masa lalu yang kelam. Teman-teman fokus aja nih ke nomor 11. Ya, coba nih nomor 11. Yuk, nomor 11, teman-teman perhatikan di sini. Maaf Kak, nanti di-upload di YouTube ya. Yes, nanti saya upload di YouTube. Pusing kepala Barbie. Gak apa-apa, lupakan yang nomor 10 itu. Itu memang agak sulit. Pertama, dikerjakan memang mudah tuh kalau bagi yang tahu teorinya. Tapi untuk menjelaskannya itu belibet teman-teman, karena harus ngurut tuh. Nomor 11A, maybe. Mungkin. Ayo. Yang mana nih kira-kira? If they tried, alpha. Sama tuh, cara ngerjainnya kayak yang tadi tuh teman-teman. Di sini perhatikan nih, ini kata kerjanya. Yang pertama, ini kata kerjanya reverse. Terus di sini ada suffer. Conjunctionnya di sini ada who. Ini 2 verb sama dengan 1 conjunction. Ini sudah fix nih. Tapi teman-teman dipaksa lagi tuh memilih kata kerja lagi nih. Maka teman-teman carilah kata kerja palsu atau cari conjunction dengan sebuah kata kerja. Gitu aja. Dipaksa cari kata kerja lagi. Aduh, mabuk gak tuh? Rujus lagi ya. Iya. Ayo. Gak apa-apa lah mabuk malam-malam. Teman-teman alpha when trying. When trying maybe. If they tried. Lihat teman-teman, perhatikan. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan verb 2 nih.
Ini kan verb 2, berarti masa lampau. Sementara konteksnya di dalam soal ini, teman-teman, dia pakai verb 1, berarti tidak mungkin pakai verb 2 kan? Maka jelas Bravo tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin jadi pilihan, teman-teman. Iyalah, habiskan kesalahan di sini. Jadi nanti di masa depan teman-teman itu sudah gak punya kesalahan lagi tuh. Yo, Bravo udah tak kurangin nih. Udah sisa Alpha, Charlie, Delta nih. Yang mana nih? Delta juga enggak ya. Delta juga enggak. Sorry. Delta juga enggak. Kenapa? Lihat. Di sini kan ada he, teman-teman. He itu kan berarti dia laki-laki, satu orang. Sementara dari tadi kita itu ngomongin people, orang-orang banyak kan. Jadi tidak mungkin di delta tuh. Nggak mungkin di delta. Berarti antara Charlie dan Alpha. Oke, yang mana nih? Alpha, Charlie. Oke, jawabannya Alpha. Kenapa? Kenapa si Alpha dan kenapa nggak Charlie? Charlie ini teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan conjunction plus di sini verb ed, maka verb ed di sini pasti verb 3, bukan verb 2, teman-teman. Nah, sementara kalau di sini verb 2 berarti kalau misalnya di sini verb 3, maka di sini tidak bisa, teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini masih ada to. Try itu pasangannya memang dengan to dalam bentuk aktif. Ya, dalam bentuk aktif. Sehingga yang trying ini yang aktif, yang ini yang pasif. Kalau ini pakai tried, maka teman-teman itu tidak perlu menambahkan to lagi di belakangnya. Sehingga Charlie akan gugur tuh. Gitu. Jatuhnya ini verb asli apa verb palsu? Ini jatuhnya verb palsu, teman-teman. Nah, kenapa di sini ada conjunction? Nah, ini namanya kan gini. Dalam teori ellipsis itu ada 3. Ada yang namanya reducing. Reducing itu conjunction dihilangkan, subjeknya dihilangkan sehingga membentuk verb ing. Itu reducing. Yang kedua ada yang namanya omitting. Omitting itu menghilangkan conjunction tanpa merubah apapun. Contohnya, I know that you are happy. I know you are happy. That-nya dibuang, itu namanya omitting. Ada juga yang namanya abridgment atau kita singkat dengan ABR. Ini teman-teman menghilangkan subjeknya doang sehingga conjunction masih ada dan dia menghasilkan verb ing atau verb 3. Ini namanya teorinya ABR. Berat nggak tuh? Mabuk nggak tuh? Iyalah, mabuk lah kalian nih. Jadi jawabannya si Alpha, teman-teman. Yo. Kalau ada tutor ngejelasin kayak gini, paksa mereka untuk ngejelasin kenapa itu harus Alpha, kenapa enggak, dan kenapa enggak Bravo, kenapa enggak Charlie, kenapa enggak Delta. Karena dengan kayak gitu teman-teman nanti akan tahu alasannya Bravo apa, Charlie apa, Delta apa. Live-nya kita tiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Gitu. C. Boleh dijelaskan kenapa C? Yang C yang salah, mana? Yang ini. Jadi gini. Kan ini pilihannya sekarang sisanya when trying dan when tried gitu kan. Nah, kalau when trying ini berarti aktif. Sementara ini pasif. Nah, kalau aktif, kalau try itu dalam bentuk aktif, maka dia akan memunculkan namanya to. I try to speak English, we try to speak English, we try to eat, we try to go gitu kan. Tapi kalau di dalam bentuk pasif, dia berarti teman-teman itu tidak bisa nanti teman-teman bilang dicoba. Saya dicoba untuk, tapi I am tried, saya dicoba gitu. Oleh itu munculnya bukan to lagi tapi dicoba oleh. Maka munculnya bukan to lagi tapi munculnya by. Sehingga di sini ini tidak memungkinkan untuk memberikannya dalam bentuk pasif. Yang paling memungkinkan adalah dalam bentuk aktif. Sehingga when trying to, ketika mencoba untuk membaca. Gitu teman-teman. Itu ya. Bisa ya? Gitu. Jadi hati-hati. Kalau udah ada opsi aktif dan pasif, teman-teman larilah ke makna. Karena dia pasti mainnya dengan makna. Kalau sisa 2 ya. Karena kedua-duanya sama-sama benar nih kalau dalam penyusunan. Cuma teman-teman lihat dari segi makna, lihat dari segi ini juga ketemu nanti. Oke. 12. Yo, 12 nih. Yo, 12. Kira-kira yang mana nih? Titik-titik berada di tengah. Cari, ada kata kerja apa enggak tuh?
Mhm. Hayo, 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 hayo. A is an exhibit. Iyakah? Alfa kah? Ayo, ayo, ayo. Yang mana nih? Lihat aja, ada kata kerja nggak di soal nomor 12 nih? Maksudnya kata kerja asli. Kalau yang di sini featured, ini kan ada featured nih. Kalau ada featured muncul di awal-awal kayak gini, ini teman-teman biasanya hasil reducing atau hasil abridgment biasanya kayak gitu. Sehingga dia itu bukan kata kerja asli tapi dia kata kerja palsu. Oke. Sehingga soal ini bisa kita bilang soal ini belum ada kata kerja aslinya. Maka kalau di sini belum ada kata kerja asli berarti di sini pasti kita butuh sebuah verb asli. Maka semua opsi yang bukan verb asli gugur. Yang mana? Bravo nih gugur duluan. Kenapa? An exhibit ini merupakan noun phrase. Dan kita butuhnya verb. Gugur ya. Delta juga gugur. Kenapa? Karena di sini ada which. Sementara which ini merupakan sebuah conjunction. Ingat, conjunction hanya dibutuhkan jika ada dua verb baru akan muncul satu conjunction. Wong di sini belum ada kata kerjanya sama sekali, ngapain kita tambah conjunction? Maka sisanya Alpha dan Charlie. Kira-kira yang mana nih? Nah, perhatikan di sini. Setelah titik-titik muncul of kan? Nah, sebelum of ini teman-teman pasti munculnya noun. Pasti itu 100% gitu. Pasti muncul noun. Sehingga kalau teman-teman pilih Charlie, maka nanti yang ketemu dengan of itu adalah si is. Jadi tidak mungkin is ketemu dengan of. Jawabannya mana? Alpha. Ini loh. Exhibit ini adalah noun, ketemunya nanti dengan of. Gitu. Dan yang kedua, is ini juga merupakan sebuah verb asli. Sehingga terpenuhi semua tuh. 12 alpha. Wih, banyak yang bener. Mentang-mentang bukan reducing. Oke, coba nih. Coba nomor 13. Nih, nomor 13. Nih, 13 nih. Yuk, 13. Kurang gede ya? Sebentar, saya coba gedein. Yes. YouTube-nya apa namanya bang? YouTube-nya vocab level. Coba kita cekin. Aduh. Sebentar. Kita cekin. Ini nih. Vocab level. Oke. Lemot kali. Nih. Ini yang ini nih. Tuh. Lihat nih. Ini materi yang kemarin nih. Materi yang live sebelumnya nih ada di sini. Tapi saya masalahnya nggak rajin ngupload, itu masalahnya. Yuk, nanti diupload di YouTube nggak bang? Yes, saya insya Allah upload. Itu udah direkam nih, itu udah direkam. Nanti kita masukin ke situ. Yo, nomor 13. 13-nya apa nih? Kak, kalau video terakhir kenapa nggak bisa di download ya? Yang mana ya? Yang di YouTube apa yang di TikTok? (13 Alpha, 13 Charlie. Kira-kira ya kah? Maybe yes, maybe no. Ayo. C enggak sih? Kenapa C? Alpha. Dan kenapa alpha? Alpha, delta. Gampang nih guys. Ayolah. Teman-teman, ini kan titik-titik ini ada di tengah nih. Maka kalau di tengah cari kata kerjanya dulu. Kata kerjanya di mana nih kata kerjanya? Kata kerjanya ada di kata is nih. Ini kata kerjanya kan. Kalau distinguish ini karena sudah di awal itu, ini kan namanya to infinitive. Nah, to infinitive itu kata kerja palsu. Jadi udah nggak bisa dihitung tuh. Nah, karena soal ini sudah memiliki satu kata kerja asli, pertanyaannya butuh lagi nggak kata kerja asli?
Enggak, itu jawabannya. Kalau teman-teman dipaksa mencari kata kerja, maka yang pertama carilah verb palsu. Apa itu? Verb ing atau verb 3 yang muncul sendirian. Kalau enggak ada, cari opsi kedua. Cari conjunction plus verb di situ. Entah itu verb 3, verb ing, verb apa gitu. Carilah yang kayak gitu. Cari yang mana? Ayo, yang mana ini? Mulai kebingungan nih makhluk hidup. Gampang ini, orang gampang sok-sokan nanti salah. Yang nggak hoki perbanyak salahnya. Tuh. Gak apa-apa guys, kalian itu salah itu saya yang bersyukur. Kenapa? Karena kalau semua siswa itu benar, maka semua guru akan jadi pengangguran tuh. Gak ada yang bisa diajarin lagi. Jadi dengan kalian berbuat salah, artinya kalian itu membuka lapangan pekerjaan baru. Keren gak tuh? Keren lah. Yo, nih bahas nih. Bismillah deh hoki. Hukumnya hoki, cuk. Lihat. Di soal sudah ada nih kata kerja asli nih udah ada nih satu. Nah, kalau kata kerja aslinya sudah ada, maka kita tidak butuh kata kerja lagi kecuali ada conjunction di sini. Conjunction kan nggak ada, maka kita tidak memerlukan kata kerja asli. Kalau mau carilah yang verb palsu atau conjunction dengan verb satu. Oke, yang pertama yang akan gugur. Yang akan gugur duluan adalah si alpha nih. Kenapa? Karena is produced ini merupakan sebuah kalimat dan verb asli dalam bentuk pasif. Nah, kalau di sini merupakan verb asli, maka kita tidak bisa masukkan ke sini karena kita tidak punya conjunction kan di sini kan. Maka alpha gugur duluan. Nah, yang kedua yang akan gugur adalah lihat. Setelah titik-titik ini tips and triknya. Kalau teman-teman ketemu dengan titik-titik, setelah titik-titik muncul sebuah preposisi. Ini kan preposisi. Maka pasti di sini ini teman-teman isinya verb 3. Itu sebenarnya yang paling gampang tuh. Kalau teman-teman ketemu titik-titik, terus opsinya di sini A, B, C, D itu semuanya adalah kata kerja, dan setelah titik-titiknya muncul preposisi kayak from, in, at, or, ataupun by gitu kan. Pasti di sini isinya verb 3 guys. Jadi semua opsi yang bukan verb 3 akan gugur. Alasannya seperti ini. Misalnya, Charlie mungkin ini memenuhi ada conjunction plus kata kerja. Oke. Tapi ini kan dalam bentuk aktif. Artinya produce itu butuh objek di sini nih. Masih butuh objek. Sementara di sini kan gak ada objek tuh. Maka dia gugur guys. Gitu. Dan Bravo juga gugur. Kenapa? Producing ini juga kalimat aktif. Sehingga dia itu masih membutuhkan objek. Lalu bagaimana dengan delta? Delta ini verb 3 itu ciri-ciri dari kalimat pasif. Dan kalimat pasif setelah verb 3 pasti munculnya preposisi. Sehingga jawabannya delta. Segampang itu sebenarnya tips and triknya itu. Pokoknya gini, jadi saya ulangin. Kalau teman-teman ketemu dengan titik-titik di awal, di titik-titik kayak gini, terus opsi terus di belakangnya itu muncul sebuah preposisi, langsung tuh cek apakah opsinya semuanya kata kerja. Kalau kata kerja, teman-teman cari yang verb 3. Yang mana? Yang verb 3 itu yang alpha dan yang delta gitu kan. Cuma karena di sini sudah memiliki kata kerja, berarti kita tak butuh kata kerja lagi. Maka opsi alpha langsung gugur. Itu jawabannya delta. Gimana? Gampang gak tuh? Meaningnya diproduksi dari, bukan memproduksi dari. Ya, jadi kalau teman-teman melihat dari segi makna, maka nanti itu diproduksi dari gitu kan. Jadi bukan memproduksi dari gitu. Kalau memproduksi, produksi apa? Memproduksi bahan makanan, baru tuh muncul di belakangnya dari apa. Gitu ya. Oke, coba nih nomor 14. Yuk, nomor 14. Hoki. Nggak apa-apa guys. Yang penting kalian hoki sampai kalian itu dapat nilai 500 plus lah. Saya aman juga tuh. Yuk, coba nomor 14 nih. Alhamdulillah, enak kali marjan ini. Yuk. Yuk, alfa. Bismillah, 600, amin. 600. 600. Ngeri-ngeri kali target kalian ini. Amin lah ya.
Saya doakan kalian dapat 600 lebih tuh. Yo, nih. Yang mana nih jawabannya nih? Nomor 14. Alpha. Alpha mungkin Alpha. Bravo. Maybe. Charlie. Oke, nanti ini berlabuhnya pada 2 nih teman-teman. Ada dua perlabuhannya. Ada 2 opsi yang paling memungkinkan. Ini sebenarnya mudah, cuma ini tricky teman-teman. Ini mudah tapi tricky. Makanya dia itu masuknya masih intermediate. Intermediate artinya dia udah level up agak ke atas. Bang, artikan tiap soal biar nambah vocab. Boleh, tapi nanti memakan waktu masalahnya. Janganlah, biar kalian tidak terbiasa dengan vocab dulu. Kalau belajar structure ya udah 100% kalian itu structure. Structure itu artinya pola atau penyusunan. Berarti kalian fokus bagaimana cara nyusun, bagaimana memahami pola gitu. Jangan memahami vocab dulu. Baru nanti kalau reading, nah baru tuh kalian mabuk-mabukan dengan vocab. Oke, yuk. Yang mana nih ya kira-kira? 14C, maybe. Ayo. Ini kalau teman-teman menggunakan makna mengerjakan soal ini, pasti teman-teman itu nanti bimbang tuh nanti. C lebih enak bacanya. Kalau C berarti when. When berarti ketika gitu kan. Kalau when yang di sini artinya ketika. When ini ketika, that itu bahwa. Kalau yang ini yang. Tuh. Coba kita hitung dulu kata kerjanya ya. Yang pertama kata kerjanya di sini coba tak buang dulu. Aduh, astagfirullah. Dia nih kata kerja yang pertama ini appears. Ini kata kerja yang pertama. Terus ini bisa dipakai nggak sih? Oke, itu kata kerja yang pertama. Terus yang kedua kata kerjanya itu adalah does. Terus yang ketiga adalah is. Ada 3 kata kerja nih di sini. Nah, terus conjunction-nya ada di sini nih. Conjunction-nya yang pertama itu ada kata then. Ya, ada kata then. Sehingga di sini ada 3 verb, tapi conjunction-nya masih ada 1 nih. 1 conjunction. Maka kita butuh 1 lagi nih conjunction di sini. Butuh 1 lagi conjunction. Jadi jelas alpha akan gugur. Kenapa? Karena di alpha ini tidak ada conjunction-nya. Kita butuh 1 lagi conjunction. Nah, berarti yang mana? Bravo, Charlie, apa Delta nih? Yo, semuanya memungkinkan tuh guys. Yo, yang mana nih? Udah mendekati akhir-akhir nih. Oke. Ketiga-tiganya saya bilang ya. Ini yang pertama, kata kerja yang ini adalah yang ini dulu. Kata kerja ini miliknya si ini. Sementara ini nanti akan menjadi miliknya subjek yang ada di sini. Nah, jadi kata kerja utama dalam soal ini adalah yang ini nanti. Ini kata kerja utamanya nih, yang ini. Nah, jadi ini nanti kita butuh subjek di sini, butuh subjek dan conjunction. Maka di sini yang berpotensi menjadi subjek dan verb di sini akan menjadi jawaban nanti. Nah, perhatikan nih. Yang pertama, kalau misalnya kita mulai dari bravo, that the moon appears considerably bla 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 gitu. Ini juga memungkinkan. Ini namanya teman-teman, ini noun clause. Ini noun clause yang difungsikan sebagai subjek. Fix ya. Yang kedua, when the moon appears considerably bla 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 gitu kan. Bla 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 ketika bla bla bla, ini jelas enggak. Kenapa? Karena when yang ada di sini nih adalah conjunction milik adverbial clause. Nah, ketika adverbial clause muncul di awal, maka di belakang pasti muncul koma tuh kan. Tapi sayangnya di sini nggak ada muncul koma kan, sehingga dia tidak bisa kita jadikan opsi. Sisanya bravo dan delta. Kira-kira mana nih? NP, maaf itu NP. Yang mana nih NP? NP itu noun phrase teman-teman. Sisanya bravo dan delta. Kalau yang bravo, that the moon bla bla bla, terus the moon which, sisa ini nih. Kalau misalnya kita ambil yang alpha teman-teman, itu boleh. Jadi
Jadi nanti maknanya kayak gini. Bahwa bulan nampak. Jadi gini. Pertama nih. Bravo itu benar, delta itu benar. Ini pertama yang harus saya tegaskan. Bravo benar, delta benar. Jadi yang milih kedua-duanya itu benar. Cuma kita sekarang main ke logika. Nih. Ini karena sudah kedua-duanya sama-sama cocok, maka kita lihat dari segi makna. Ini yang terpaksa harus kita maknai. Kadang ada TOEFL yang kayak gini teman-teman. Kalau alpha dan bravo atau dua jawaban benar, maka larinya teman-teman ke meaning. Karena dia namanya structure and written expression. Ini masuk ke expression. Nah, yang pertama lihat di sini. Kita maknakan, kita ambil yang bravo, terus kita maknakan ya. Oke, lihat. Kalau misalnya kita ambil yang bravo, teman-teman nanti yang judgment ya, maksudnya yang nilai. That berarti maknanya bahwa. Bahwa bulan nampak considerably large, nampak sangat-sangat besar at the horizon, di awang-awang, than it does, daripada yang dia biasanya gitu, daripada yang terlihat. Biasanya kayak mana? Oh biasanya sekecil ini misalnya. Oh ternyata dia sekarang gede banget gitu. Itu than it does. Overhead itu di atas kepala kita. Jadi bulan itu kalau di atas kepala kita kan kecil. Tapi kalau dia masuk ke awang-awang atau di ufuk gitu, di ufuk barat itu pas mau tenggelam. Nah itu kan biasanya kelihatan gede, atau di sebelah timur tuh biasanya kan gede banget tuh bulan tuh. Nah itu namanya than it does overhead. Is merely itu bener-bener an optical illusion. Itu hanyalah ilusi gitu teman-teman. Jadi yang pertama, bahwa bulan nampak lebih besar daripada biasanya, itu kalau kita maknakan secara gamblang. Bahwa bulan nampak lebih besar daripada biasanya, itu hanyalah sebuah ilusi. Itu kalau kita pilih bravo. Kalau pilih delta, maka maknanya akan kayak gini. Bulan yang nampak lebih besar daripada biasanya, itu hanyalah sebuah ilusi. Kira-kira yang mana nih? Kedua-duanya benar tuh teman-teman. Kira-kira yang mana? Ayo. Delta? Delta apa bravo? Bahwa bulan nampak lebih besar daripada biasanya, itu hanya ilusi. Kalau delta, bulan yang nampak lebih gede daripada biasanya, itu hanya ilusi. Ayo, yang mana nih? D sih. Iya kah? Ayo. Yang mana? Delta fix D bang. Ya, jawabannya si delta nih guys. Jadi yang bravo itu bahwa bulan nampak bla 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 bla. Itu kan sebenarnya dia fakta bahwa bla 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 bla. Tapi kalau yang di delta ini dia bilang kayak gini. Kalau teman-teman melihat bulan, atau kalau ada bulan nih yang nampak lebih besar. Jadi ini kayak pernyataan. Nanti kalau ada bulan yang nampak terlihat lebih besar, itu sebenarnya ilusi guys. Gitu loh, dia cuma pengen bilang kayak gitu. Ya. Nah, kalau B saya jalan kali dari Surabaya. Oke, itu ya. Yang terakhir nih, soal terakhir. Nomor 15. Jadi teman-teman nanti akan pernah menghadapi soal kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya soal kayak tadi itu terjadi pada soal tes, teman-teman itu please jangan kepo. Maksudnya teman-teman gak usah terlalu idealis, pokoknya aku harus menyelesaikan ini. Enggak. Justru kalau ada soal kayak tadi itu lompatin karena itu akan menghabiskan banyak waktu. Lompat ke yang lain, itu kerjakan nanti di akhir. Setidak-tidaknya kalau teman-teman bosan mah ngerjain ini nggak ketemu-ketemu, teman-teman bisa langsung jumping aja atau tebak aja. Yuk, nomor 15 nih, terakhir nih. Gas. Ayo. Ayo, yang mana nih? Nah, soal ini teman-teman masuk soal, saya kasih tahu, ini soalnya masuk soal advan. Mampus enggak tuh? Teman-teman dapat soal advan nih sebagai penutup. Kira-kira yang mana nih? Ayo.
Saya pastikan jawaban teman-teman itu salah. Ayo. Ini soalnya advan ini, soalnya advan. Pokoknya yang sudah muncul di layar, yang jawab C itu salah. Ini bukan Charlie. Gilir aja guys sekalian, yang Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Ayo. Saya jelasin, habis ini saya jelasin teorinya nih. Ini levelnya advan ini. Makanya rata-rata yang teman-teman jawab itu salah itu. Jelasin Mister. Iya pasti saya jelasin, tapi saya pengen lihat dulu kesalahan kalian, terutama yang cewek-cewek nih. Karena prinsip mereka itu cewek nggak pernah salah. Tapi di TOEFL mereka nilainya, aduh salah terus gitu. Ayo, saya mau rasis ini. Mana nih cewek-cewek yang selalu benar nih? Ibu-ibu, ayo ibu-ibu, mana jawabannya ibu-ibu nih? Abang. Anissa, ingat nih ya, Anissa, terus Firda, ini cewek. Terus, mana nih lagi nih? Ayo cewek-cewek nih, saya tandai nih cewek-cewek biasanya benar nih. Dan selalu bilang benar. Yo. Nih, saya jawab nih ya. Oke, yang pertama, saya jelasin dengan teori yang umum dulu ya, yang umum dulu. Biar teman-teman tahu nanti seberapa advan dia. Oke, yang pertama nih, Yang pertama, lihat. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada sebuah kata kerja. Kata kerjanya di sini adalah kata it could. Oke, fix. Ini it could be. Ini ya, 2 ya. Ini sebuah verb asli ya. Jelas verb asli. Terus di sini according to World Health Organization, koma di sini terus bla bla bla, koma. Nah, ini koma yang ini teman-teman. Koma yang ini namanya koma adverb. Koma adverb yang pertama. Terus koma yang di sini ini muncul karena ada according to. Ini preposisi ya. Selesai nih sampai sini. Nah, koma yang kedua ini namanya juga koma adverb. Ini koma yang kedua, dia itu lahir karena adanya conjunction. Kalau ini lahir karena preposisi, yang ini nih yang pertama. Koma adverb yang pertama lahir karena preposisi yaitu according to. Sementara koma yang kedua ini muncul karena adanya conjunction nih di sini. Cuma kalau teman-teman perhatikan, ini semuanya ini nggak ada conjunction nih kan. Nah, ini teman-teman namanya, yang ini nih namanya inversion. Jadi nama materinya ini adalah materi inversion. Salah lagi. Gimana nih tutor nih? Nih, bentar. Nama materinya adalah inversion. Salah lagi kayaknya. Inversion of conditional sentence. Kondisional. Nah, jadi dan ini tipe yang kedua. Jadi dalam conditional sentence tipe kedua itu contohnya kayak gini. If I were you, gitu kan. If I were you, jadi I-nya pakai were karena memang ini sebuah pengandaian yang sudah terjadi dan tidak bisa diulangi lagi. Makanya if I were you ini hanya seandainya aku jadi kamu gitu loh. I will buy it. Dari mana tahu kalau ini tipe 2? Tipe 2 itu ketahuannya karena dia pakai could, ini verb 2. Ini atau pakai would, itu juga verb 2. Nah, dalam inversi tipe kedua ini, teman-teman itu lebih disarankan untuk tidak menggunakan if. Dengan cara apa? If-nya kita hilangin dan kita balik nih kayak gini. Jadi, were I, you, I would, bla bla bla. Sama kasusnya kayak gini. Ini sebenarnya kayak gini teman-teman. Ini kalau kita tulis awal lagi, tak tulis awal lagi ya nih. Jadi kayak gini. Sebentar. If any of the six, if any of the six ya. Sorry. If any, if any of
the 6 most bla 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 diseases gitu kan. Ini kan ada dangerous diseases. Disease-nya kan jamak diseases gini kan. Bla 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 bla. Gini. Ini asal muasalnya. Bukan. Ini asal muasalnya masih ada satu lagi nih. Satu lagi di sini ada kata diseases were di sini. Were to bla bla bla. Ini sampai ke belakang ya. Nah, di sini kan ada were to nih. Nah, if-nya yang ada di sini teman-teman, ini mau kita hilangin nih yang ada di sini nih. Ini mau kita hilangin. Kalau kita hilangin maka were-nya di depan dan ini ke belakang. Sehingga were gitu kan. Were they gini kan. Nah, harusnya kan were they, tapi karena di sini sudah ada subjek, maka they-nya nggak usah diikutin. Sehingga jawabannya pasti si alpha tuh. Were any disease-nya kan sudah ada di sini, maka di sini cuma butuh were. Karena sebenarnya ada if yang dihilangkan menggunakan kalimat inversi itu. Sehingga yang munculnya di sini were any of 6 most dangerous diseases to break out it bla bla bla. Ini teman-teman. Jadi jawabannya alpha. Dan ternyata benar, cewek-cewek ini benar nih. Alpha. Ini namanya materinya inversi conditional sentence tipe kedua. Bang, itu kalimat inversi atau tahu nggak dari mana? Nah, yang pertama tahunya kalau ini inversi karena di sini ada tanda-tanda kondisional tipe kedua. Tapi kan kalau kondisional tipe kedua pasti dia punya if, teman-teman. Pasti punya if. Cuma kan di sini tidak ada if nih. Kalau tidak ada if di sini, berarti itu pasti itu udah diinversi itu. Kalau conditional sentence tipe kedua diinversi, kalau ini dalam bentuk nominal atau pakai is am are was were, maka di sini pasti were-nya yang akan muncul duluan. Tapi kalau nggak pakai were, maka nanti yang muncul mungkin did atau mungkin yang muncul had dan yang lainnya. Gitu teman-teman. Cewek nggak pernah salah, keren. Aduh. Ya cewek-cewek ini bener nih. Banyak yang hoki nih teman-teman. Dah itu aja untuk malam kali ini. Ada pertanyaan nggak dari ini? Ada pertanyaan untuk yang ini Kak? Mau SS 01 sampai nomor 15. Gimana nih caranya nih? Caranya nih ya. Emang bisa kah di SS kah? Nggak buram di kalian? Kalau di HP saya ini buram nih kayaknya. Live-nya kita itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Berarti besok dan lusa juga. YouTube-nya tadi apa? YouTube-nya vocab level. Cari aja nanti di vocab level. Oke. Coba teman-teman. Bisa nggak sih sini di screenshot? Coba lihat-lihat. Bisa nggak? Kayaknya nggak jelas deh teman-teman kalau diginiin nih. Malam Sabtu kemarin kita live. Yang nggak live itu malam Minggu. Alasannya sederhana, saya ketiduran. Karena guys di sini nih coba lihat nih. Ini di sini sudah jam 11:30. Kalau di Indo nih mungkin masih 8:30 nih mungkin. Di sini nih 11:30 nih. Nah, tuh. Nah, makanya saya ketiduran tuh kemarin. Aduh. Yang malam Minggu kayaknya yang saya ketiduran tuh malam Minggu. Oke, aku tunggu videonya aja Bang di YouTube. Yes, lihat nanti ada di YouTube. Next listening ya. Listening susah guys. Listening itu susahnya.